Indonesia, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten. Yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Banten. Yang terhormat, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta. Yang kami hormati seluruh pejabat Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Banten, serta seluruh rekan-rekan media yang telah hadir secara virtual melalui Zoom maupun YouTube. Kita berjumpa dalam acara siaran pers APBN Regional Banten bulan Januari 2022. Inilah edisi pertama APBN Regional Banten di tahun 2022. Senang sekali pada pagi hari ini, saya Sinta dapat menemani Bapak Ibu sekalian dalam rangka siaran pers APBN Regional Banten bulan Januari tahun 2022. Siaran ini dilaksanakan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regionalisasi ekonomis di daerah. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa yang akan memaparkan kondisi APBN Regional Banten sampai dengan 31 Januari 2022. Bagaimana kondisi APBN Regional Banten saat ini? Mari kita simak bersama penjelasan narasumber kita, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten, Bapak Ade Rohman. Kepada Bapak Ade, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala OJK atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BPKAD Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan sekaligus Kepala DJKN Bu Nuning, yang saya hormati Kepala Kanwil DJP Pak Lukas, yang saya hormati Bapak Kepala Kanwil BC Pak Rahmat, yang saya hormati Kepala KPU Suta Bu Vinari, dan yang saya hormati yang kami undang para wartawan dari TV Banten, kemudian dari Radar Banten News, kemudian dari bisnisbanten.com, kemudian dari centralnews.com, kemudian dari faktabanten.go.id, kemudian dari equisbanten.co.id, kemudian juga dari RRI Banten. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan press release hasil Pleno ALKO kemarin. Yang terakhir adalah tugasnya untuk mempublikasi. Namun sebelumnya dengan hormat kami jelaskan dulu, Bapak sekalian, kami di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten ini saat ini mendapatkan tugas dari Bu Menteri sebagai RCE, Regional Chief Economist. Sebetulnya sebelumnya juga kita sudah membuat kajian, yaitu KFR, Kajian Fiskal Regional. Namun terkait dengan ALKO pusat, jadi kita diwajibkan untuk tiap bulan membuat ALKO sehingga kita dapat mengetahui perkembangan keuangan atau perekonomian di wilayah Banten.
kami mengucapkan terima kasih kepada terutama Kemenku 1 yang telah berkontribusi di dalam penyampaian data-datanya dan juga kepada BI dan BPS. Bapak Ibu sekalian, hasil daripada ALKO kami kemarin pada saat pleno akan kami sampaikan sebagai berikut ya. Jadi pemulihan ekonomi terjaga, kerja keras APBN berlanjut di tahun 2022, menjaga momentum tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi regional Banten pada triwulan 4 tahun 2021 mencapai 5,19% year on year, atau secara keseluruhan tahun 2021 mencapai 4,44% institusi. Kemudian pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatnya keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Banten. Inflasi tahun kalender bulan Januari 2022 masih terjaga pada 2,16%, sedangkan tingkat inflasi bulanan mencapai 0,59%. Indeks keyakinan konsumsi atau IKK bulan Januari 2022 sebesar 119,6, lebih tinggi dari Desember sebesar 118,3, di mana dari beberapa kota yang disurvei, peningkatan IKK tertinggi berada di Banten. Kemudian untuk PMI manufacture, Indonesia dinilai tetap berada di level ekspansif 5,37. Selain itu, indeks penjualan real atau IPR Januari 2022 sebesar 211,0 atau tumbuh secara tahunan 16,0% year on year. Berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik kinerja APBN di awal 2022. Kinerja positif APBN diharapkan terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya, walaupun dari sisi penerimaan diperkirakan tidak sekuat bulan Januari. Kemudian posisi neraca perdagangan atau NP di Banten tahun 2021 adalah neto negatif sebesar 23,51 miliar US dollar. Tren neraca perdagangan menunjukkan posisi neto negatif yang semakin melebar di akhir tahun anggaran 2021. Neto negatif neraca perdagangan tahun 2021 lebih tinggi 36,92% dibandingkan neraca perdagangan tahun 2020. Kondisi ini mengindikasikan bergeraknya geliat ekonomi Banten, mengingat impor di Banten didominasi oleh bahan baku. Tren ekspor tahun 2021 sejak memasuki bulan Mei menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2020. Total ekspor Banten tahun 2021 sebesar 14,5
miliar US dollar, naik 7,2% dibandingkan tahun 2020. Ekspor Banten tahun 2021 didominasi sektor non-migas sebesar 14,39 miliar US dollar atau 99,86%. Sisanya sebesar 0,2 miliar US dollar atau 0,14% adalah sektor migas. Tren info yang kami maksud, tren impor sepanjang tahun 2021 menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Total impor tahun 2021 sebesar 37,92 miliar US dollar, naik sebesar 39,3% dibandingkan tahun 2020. Impor Banten tahun 2021 didominasi sektor non-migas sebesar 32,08 miliar US dollar atau 84,60%. Sisanya sebesar 5,85 US dollar miliar, 15,4% adalah sektor migas. Dan pada bulan Januari 2022, neto negatif neraca perdagangan sebesar 1,95 miliar US dollar atau menguat 37% dibanding bulan Desember 2021. Nah, perbaikan neto neraca perdagangan bulan Januari 2022 dikarenakan membaiknya neto dari sektor migas yang tumbuh 0,14 miliar US dollar, serta sektor non-migas yang juga tumbuh 0,99 miliar US dollar. APBN melanjutkan kinerja kerasnya di awal tahun 2022. Di bulan Januari 2022, APBN melanjutkan kinerja yang baik. Realisasi belanja negara di Banten sampai dengan 31 2022 mencapai 1,4 triliun atau 5,85%. Dari alokasi target APBN sebesar 25,19 triliun, belanja negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Realisasi belanja kementerian lembaga tahun 2022 per 31 Januari 2022 mencapai 2,63%. Lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 atau teman-teman yang mencapai 3,44%. Realisasi belanja modal hanya atau baru mencapai 0,92%. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 terrealisasi 4,80%. Menteri Keuangan telah menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 pada pimpinan kementerian dan lembaga yang meliputi 5 hal, yaitu 1. Perbaikan perencanaan, 2. Percepatan pelaksanaan program, kegiatan, ataupun proyek, 3. Percepatan pengadaan barang dan jasa,
4. Percepatan penyaluran dana BOS, dana bantuan sosial, dan bantuan pemerintah yang tepat sasaran. Dan 5. Peningkatan monitoring dan evaluasi belanja. Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin seiring dengan akselerasi penyaluran bantuan sosial untuk penanganan kemiskinan yang ekstrim dan pelaksanaan berbagai program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya untuk penyaluran TKDD dan di Provinsi Banten sampai akhir Januari 2022 mencapai 179,5,8 miliar atau hanya 1,13% dari alokasi tahun 2022. Kemudian realisasi tersebut turun 80,87% dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Hanya dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang terdapat realisasi, sedangkan DAK fisik, dana insentif daerah, DAK non-fisik, dan dana desa di wilayah Banten belum ada realisasinya. Kinerja pendapatan tumbuh tinggi didukung semua komponen. Pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun yang lalu dan diharapkan berlanjut ke depan seiring pemulihan ekonomi semakin kuat dan implementasi reformasi struktural. Sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara mencapai 6,12 triliun rupiah atau 95% dari target di Banten sebesar 64,33 triliun. Pendapatan negara sampai dengan 31 Januari 2022 tumbuh 23,5% year on year. Penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Januari 2022 tumbuh 23,58% year on year. Penerimaan perpajakan sampai dengan 31 Januari 2022 mencapai 9,71% dari target. Secara nominal tumbuh positif 23,35% dibandingkan tahun 2021. Hampir seluruh jenis penerimaan perpajakan secara normal tumbuh positif kecuali pajak bumi dan bangunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai sampai 31 Januari 2022 mencapai 93,39% dari target. Jadi secara nominal tumbuh positif 37,27% dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yang ditopang pertumbuhan penerimaan cukai, bea keluar, dan bea masuk yang masih tinggi. Realisasi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak tahun 2022 per 31 Januari 2022 mencapai 3,28% dari target. Secara nominal tumbuh positif 21,36% year on year, ditopang oleh PNBP lainnya yang mengalami pertumbuhan mencapai 22,55%.
kontribusi yang semakin besar Provinsi Banten terhadap penerimaan negara secara nasional. Surplus regional Banten sampai 31 tahun 2022 mencapai 4,64 triliun. Tumbuh sangat tinggi mencapai dari 27,28% dibandingkan tahun 2021, menunjukkan signifikan kontribusi perekonomian Banten terhadap perekonomian nasional dan akselerasi pemulihan perekonomian Banten. Kinerja APBD se-Provinsi Banten, realisasi APBD 7 Pemda dari 9 Pemda se-Kabupaten Banten, sewilayah Banten, kecuali Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon, sampai 31 2022 sebesar 751,35 miliar atau 3,8%. Didominasi oleh pendapatan pajak asli daerah (PAD) dengan proporsi 76,15% dari total pendapatan daerah. Proporsi TKDD sebesar 67,02% terhadap total target pendapatan daerah menunjukkan bahwa dukungan dari pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan pendapatan di Pemda se-Banten. Realisasi APBD sampai 31 Januari tahun 2022 sebesar 725,06 miliar atau 6,46%. Ini didominasi oleh komponen belanja pegawai dengan proporsi 48,05% dan belanja lainnya sebesar 34,25%. Kinerja APBD ke-7, maksud saya, kinerja APBD ke-7 Pemda di kabupaten tersebut sampai 31 Januari 2022 menghasilkan surplus anggaran sampai 31 Januari 2022 terdapat sebesar 26,29 miliar. Jadi seluruh komponen Kementerian Keuangan di Banten berkomitmen mendukung, memperkuat koordinasi dengan Pemda untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah dan memperkuat sinergi dengan Pemda untuk mempercepat akselerasi belanja daerah dan menggali potensi pendapatan di daerah serta mendorong optimalisasi silpa tahun anggaran yang lalu yang mencapai 15,03 triliun rupiah agar dapat segera dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Segera demikian hal-hal penting yang kami dapat sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk wilayah Banten kita lihat di tahun 2021 kalau pendapatan ya secara fiskal, pendapatan dibanding dengan belanjanya, nah ini surplus. Ya kalau nggak salah hampir berapa 20 triliun ya. Nah ini menunjukkan ya Provinsi Banten adalah provinsi yang cukup kuat dan istilahnya mandiri, juga dapat menyumbang atau berkontribusi terhadap pemerintah daerah yang kalau saya lihat rata-rata jika pendapatan dan belanjanya dibandingkan ini banyak yang minus. Jadi ini alhamdulillah untuk wilayah Provinsi Banten secara keseluruhan surplus. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya pada semua pihak.
dan kepada media untuk publikasi dan apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambil kebijakan perekonomian di wilayah Banten. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Mbak Sinta. Baik, terima kasih Bapak Ade. Selanjutnya mohon izin kami persilakan kepada Bapak Ibu pimpinan Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Banten. Jika ada tanggapan, kami persilahkan. Barangkali ada hal yang kurang lengkap yang kami sampaikan. Barangkali Bapak Ibu, silakan. Kami dari DJB cukup, Pak. Cukup, ya. Dari Terima kasih Pak Ade, dari Bapak Ibu semuanya. Saya dari DJKN mengucapkan terima kasih Pak Ade sudah memaparkan dan sudah lengkap sepertinya paparan tadi. Terima kasih Pak Ade. Ya. Baik, mungkin dari media ada yang perlu disampaikan? Atau barangkali selamat pagi Pak Ade. Saya Susi Pak dari bisnisbanten.com. Ya Bu. Mangga. Yang ingin mungkin ini terima kasih banyak Pak untuk Kanwil Perbendaharaan Banten. Mungkin ini kalau saya perhatikan ini mungkin kegiatan perdana ya Pak. Kita menyambut baik atas siaran pers APBN Regional Banten. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terselenggara setiap bulannya, jadi sehingga kita bisa mendapatkan update informasi terkait sejauh mana sih realisasi APBN di Banten dan maupun secara nasional. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan. Baik Bu, Insya Allah jadi kami itu sekarang udah dimulai adanya tim ALKO, Asset Liabilities Committee, yang ya kami dari DJPB yang nge-lead-nya, dan di Kementerian Keuangan, seluruh kanwil Kementerian Keuangan, dan juga kami mendapatkan data baik dari Bank Indonesia, terima kasih Bank Indonesia, dan juga dari BPS, terima kasih. Insya Allah kami akan selenggarakan tiap bulan update itu. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik Bu. Atau yang lain barangkali? Dari perwakilan BPKAD, barangkali ingin ada konfirmasi. Silakan Pak. Kalau sudah tidak ada Bu, Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang kami bisa sampaikan. Ya harapannya bantuan dari media cetak ataupun media elektronik dan juga dari RRI bisa membantu mempublish hasil ALKO dari regional Provinsi Banten. Itu aja Pak. Saya kira nggak ada lagi Bu Sinta. Cukup sekian aja Bu ya. Nanti
Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Ade atas penyampaian materi yang luar biasa. Semoga siaran pers ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai APBN regional Banten. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan foto bersama untuk mengabadikan sebuah momen bahwa pada hari ini kita telah melaksanakan sebuah acara yang luar biasa, bahkan ini pertama kalinya. Baik, pengambilan foto akan saya pimpin. Di sini ada 3 halaman. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Pada Bapak Ibu sekalian, boleh diaktifkan videonya. Baik, kita mulai. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, halaman kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang terakhir, untuk halaman ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang kami hormati, terima kasih telah menyimak siaran ini. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada hari ini. Saya Sinta pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran pers berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Bu Kaper. Mantap. Baper. Terima kasih. Pak Rahmat, Pak Lukas. Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih. juga. Ya, Bu Dari Kinari. Bu Kinari. Ade, terima kasih sudah berkenan hadir teman-teman wartawan. Dan teman-teman wartawan semua juga sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Ade. Ya, terima kasih. Izin live ya. Monggo. Ya, Bu. Monggo Bu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Izin live. Ya. Izin live.